Oke, saya ingin menjelaskan tentang prinsip aturan tangan kanan atau sering disebut dengan right hand rule. Ya. Ini prinsip yang sangat terkenal mulai dari SMA, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dipelajari. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gaya magnetik yang dialami oleh muatan yang bergerak ketika dia memasuki medan magnetik B. Ya. Ungkapan ekspresinya vektor seperti ini. Memang ada dua cara penulisan. Kalau vektor sebelumnya ditulis dengan huruf, lalu di atasnya ada anak panah, ini vektor. Tapi di buku-buku yang lebih maju, lebih modern, penulisannya cukup dengan cetak tebal, ya, font yang dicetak tebal. Jadi boleh ditulis dengan F bar begini, di atasnya ada bar, boleh ditulis dengan F tapi dicetak tebal, ya, dicetak bold. Nah, ini saya ingin menjelaskan bahwa menghitung besarnya medan magnetik, gaya magnetik begini tidak susah. Menentukan arahnya juga sangat tidak susah. Ya, saya ingin jelaskan pernyataan saya tadi, ya. Menghitung besarnya gaya magnetik, just simply, ya, simply Anda hitung besarnya muatan, besarnya kecepatan, Anda kalikan besarnya medan, Anda kalikan sin theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh V dan B. Berapa sudutnya? Ya, kalau sudutnya 30, ya ini setengah. Ya, gampang kan? Gampang. Jadi menghitungnya begitu gampang. Ya. Nah, menentukan arahnya memang sedikit berpikir, ya, terutama tentang konsep atau berpikir tentang ruang, ya, ruang. Ingat bahwa ini 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Nah, gaya magnetik, arah dari gaya magnetik itu selalu tegak lurus bidang yang dibentuk oleh V dan B, ya, seperti ini. Kalau bidangnya ini datar, V dan B ini membentuk bidang datar semacam ini, maka hanya ada 2 kemungkinan arah gaya magnetiknya itu, ke atas, ya, atau ke bawah. Hanya itu kemungkinannya, hanya 2 itu. Ya. Kalau bidangnya itu bidang vertikal kayak jam ini jam, ini angka 12, ini angka 3, ya. Kemungkinannya hanya ada 2, satu ini vektornya mengarah ke Anda seperti anak panah yang kelihatan titiknya, atau arahnya adalah menjauh dari Anda, menembus layar, ya, hanya itu kemungkinannya. Nah, oke, sekarang kita bermain dulu dengan bidang vertikal. Anggap saja ini adalah jam. Ini angka 12, angka 3, ya. Lalu di sini angka 9, di sini 6. Ya. Kalau arah V-nya itu seperti ini, kemudian arah B-nya seperti ini, ya. Ini adalah tetanya, maka cross V cross B itu, ya, cross produk dari V dan B itu adalah mengikuti memutar dari V ke B. Nah, seperti arah ini, ya, arah ini. Ini disebut dengan, ini kalau Anda teruskan ke sana, ya, seperti ini. Ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, atau sering disebut dengan counterclockwise. Ya, counterclockwise. Nah, ketika ini counterclockwise, maka gayanya mengarah kepada kita, kepada pembaca ini.
kepada Anda atau kepada saya, ya. Nah, kalau Anda belum puas dengan penjelasan ini, coba bidang jam ini Anda taruh di lantai sehingga jam ini membentuk bidang datar, ya. Bidang datar. Nah, arahkan angka 12 ini ke selatan, ke south. Angka 3 berarti di arah west, ya. Berarti arah V adalah arah east, ya, arah east. Arah east, ya. Anda putar ke arah utara ini, berarti Anda mutarnya ke arah utara sehingga membentuk gerak melingkar seperti ini, putaran seperti ini. Nah, putaran seperti ini akan menghasilkan gaya yang arahnya ke atas. Ini adalah ke atas. Kalau Anda lihat ke bawah, ke lantai, ke bidang datar itu, maka ini seperti anak panah yang menuju ke Anda. Nah, sehingga gambarnya seperti ini, ya, seperti ini, arahnya ke atas, ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya, V-nya tetap ada di sini, ya, ini dinding vertikal ini, dinding vertikal. V-nya di angka 9 di sini, ya. Lalu B-nya ini, maka kalau Anda mutarnya begini, maka putaranmu itu adalah searah dengan jarum jam. Maka disering disebut clockwise directions, ya, clockwise. Nah, kalau muternya seperti ini, maka ini akan menghasilkan gaya yang arahnya itu menjauh dari Anda. Menjauh dari Anda. Tegak lurus bidang ini menjauh dari Anda. Kalau ini Anda letakkan pada bidang datar, ya, bidang datar, maka kalau ini selatan, ini barat, maka gaya magnetiknya itu menembus bidang datar mengarah ke bawah. Ya, inilah cara menentukan arah medan magnetik. Ya. Kalau besarannya tadi sudah sangat gampang. Q dikalikan V dikalikan B dikalikan sin theta. Ini sesungguhnya Anda hanya melakukan perkalian panjangnya V ini, Anda kalikan dengan panjangnya proyeksi dari B tegak lurus V. Ya, ini bukan panjangnya ini, ya. Bukan panjangnya B ini, tapi panjang proyeksi B yang tegak lurus dengan V. Ya. Jadi kalau ini adalah panjangnya V, ya, ini panjangnya B, inilah panjangnya, ya, yang Anda kalikan panjangnya ini. Gambar yang di sebelah kiri dan juga gambar yang di sebelah kanan ini sebenarnya memiliki filosofi yang agak lumayan, ya, kalau kita bisa memaknainya. Gambar yang kiri misalnya, ya, gambar yang kiri. Kalau ini adalah bidang datar, bidang horizontal, ini adalah selatan, kemudian ini barat, maka perputarannya itu dari arah timur, ya, di sini ke arah utara. Utara terus ke arah selatan, barat, kemudian arah selatan. Terus muternya begini. Muternya begini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah medan magnetik yang arahnya adalah ke atas. Ini seperti tiang listrik, ya, seperti tiang listrik. Nah, coba Anda perhatikan gerakan dari tawaf, ya, ibadah tawaf. Ini gerakannya seperti ini. Gerakannya seperti ini. Muternya begini. Ya. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh gerakan tawaf ini arahnya adalah ke atas. Anda tentu bisa memaknai lebih dalam tentang gerakan tawaf itu, ya. Karena secara fisika akan menghasilkan gaya yang arahnya ke atas. Nah, yang di kanan ini gerakannya sebaliknya. Muternya itu
searah dengan jarum jam. Ya, searah dengan jarum jam, ya, dari timur ke selatan, ke barat, ke utara, sehingga menghasilkan gaya magnetik yang arahnya ke bawah seperti tiang pancang. Anda tentu akan bisa memaknai apa makna dari peristiwa ini, ya. Nah, saya kira sudah memadai penjelasan saya, dan saya berharap Anda sudah mampu melakukan perhitungan medan magnetik, ya, efek dari medan magnetik terhadap muatan yang bergerak, yang kemudian menghasilkan gaya magnetik, ya. Baik besar dan arahnya Anda sudah bisa melakukan perhitungan. Oke, sekarang kita gabung ini. Kita gabung kalau seandainya ada muatan yang dia berada di medan listrik dan medan magnetik secara bersama-sama, maka muatan Q itu akan mengalami gaya listrik sebesar Q kali E, dan dia juga akan kena gaya magnetik sebesar Q dikalikan V dikalikan B. Nah, kalau ini digabung bersama-sama, maka gaya Lorentz-nya itu, gaya listrik dan magnetik secara bersama-sama, maka dia akan menjadi Q dikalikan E plus V dikalikan B. Ya, ini adalah gaya Lorentz. Nah, Anda sudah berhasil memahami efek dari medan magnetik terhadap partikel-partikel muatan yang bergerak. Ya, dia mempunyai efek membelokkan arah gerak muatan itu. Ya, baik. Nah, sekarang sebagai pekerjaan rumah, ya, ini cobalah Anda tebak-tebak, ya, analisis. Ini ada medan magnetik yang arahnya menjauh dari Anda, ya. Ini tanda ekor-ekor anak panah ini. Ini artinya dari layar menjauh dari Anda, tegak lurus layar, ya, tegak lurus layar menjauh dari Anda. Sementara di ruangan ini juga ada medan listrik yang arahnya vertikal ke bawah, dari positif ke negatif, dari positif ke bawah, dari vertikal ke bawah. Maka muatan yang bergerak ini akan mengalami gaya listrik dan gaya magnetik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia ini bergerak kecepatan begini, ya, ini kecepatan berapa yang bisa lurus, yang tidak berbelok akibat gaya listrik dan gaya magnetik ini? Coba ini Anda pikirkan di rumah. Selamat mengerjakan. Nanti kita berjumpa di Kulino untuk interaksinya. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.